Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak, siswa dan siswi kelas 3, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada pagi hari ini semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih bisa mengikuti pembelajaran fikih ibadah. Silakan anak-anak disiapkan ya bukunya, buku fikih ibadah. Kita akan masuk ke pelajaran kedua di semester yang kedua. Setelah sebelumnya pada pertemuan kemarin kita membahas apa nak? Ada yang masih ingat? Ya, kita membahas tentang syarat-syarat menjadi imam. Ya. Di antaranya ada yang masih ingat bahwa Rasulullah mengajarkan ya bahwa imam sholat berjamaah di masjid itu haruslah laki-laki yang soleh dan mengerti ketentuan sholat berjamaah. Dan ingat juga bahwa laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuan ya. Dan di antara syaratnya kemarin apa? Ya, di antaranya memiliki ya yang terbaik di dalam bacaan Al-Qur'annya, entah itu tajwidnya, hafalannya, makhorijul hurufnya, kemudian memahami agama Islam, kemudian orang yang dulu masuk Islam, orang yang paling tua usianya, dan yang terakhir diutamakan penduduk atau tuan rumah, ya penduduk setempat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadi apa? Tentang posisi imam dan makmum. Silakan dibuka bukunya halaman 93. Ya, diperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Ya, sehingga setelah pembelajaran ini kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami tentang posisi imam dan makmum ketika apa? Ketika sedang sholat berjamaah. Bagaimana ketika 2 orang, ketika 3 orang, atau ketika lebih dari 3 orang, kemudian di situ ada laki-laki dan perempuan. Bagaimana posisinya? Maka kita akan pelajari ya pada hari ini. Yang pertama, perhatikan adik-adik siswa dan siswi kelas 3. Yang pertama, ya jika salatnya berdua, ingat, sementara imam dan makmum sejenis, maka shaf imam dan makmum sejajar ya, sebagaimana digambar ya ada di halaman 93. Ya, jadi jika salatnya berdua kemudian imam dan makmumnya sejenis, maka shaf imam dan makmum itu sejajar ya. Jadi imam dan makmum posisinya sejajar. Yaitu imam di sebelah kiri sedangkan makmum di sebelah kanan ya. Sebagaimana suatu malam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sholat tahajud berjamaah bersama Rasulullah SAW. Awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, kemudian ya Rasulullah memegang kepalaku lalu memindahkanku ke sebelah kanan beliau, tuturnya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika sholatnya berdua sementara sejenis, maka posisinya itu sejajar imam dan makmumnya. Imam di sebelah kiri sedangkan makmumnya di sebelah kanan. Kenapa posisi imam dan makmum harus sejajar ketika sholatnya 2 orang? Karena tidak sempurna salat seseorang yang berada sendirian di shaf belakang. Begitu pula apabila ia agak mundur dan dari imam, sebab mereka hanya berdua dan memiliki jenis kelamin yang sama. Jadi ketika salatnya berdua dan sejenis, itu baik entah itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka posisinya apa? Sejajar. Dan Rasulullah bersabda, la sholatu lilladzi khalfas shafi. Ya, tidak sempurna salat seseorang yang sendirian di belakang
sof. Jadi harus sejajar ketika berdua. Ya, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian posisi yang kedua, ya, posisi imam dan makmum yang kedua yaitu jika salatnya berdua. Sementara imam dan makmum berbeda jenis, maka imam berdiri di depan makmum. Ya, perhatikan. Jadi jika salatnya berdua kemudian berbeda jenis, maka imam dan makmum, ya, imam berdiri di depan makmum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, wa aqamal mar'ata khalfana, dan Rasulullah menempatkan wanita salat di belakang saf kami, yaitu saf laki-laki. Sahih riwayat Muslim, sebagaimana digambar ya di nomor 2. Lihat, ketika berdua kemudian berbeda jenis, maka imam di depan maka imam berdiri di depan makmum. Itu posisi yang kedua ketika posisi salat berjamaah dan berbeda jenis. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, jika salat jamaahnya dilakukan lebih dari 2 orang dan mereka sejenis, ya, maka imam berdiri di bagian depan, yaitu di tengah-tengah shaf para makmum, sebagaimana di gambar halaman 94. Lihat, lebih dari 3 orang dan semuanya sejenis, maka imam berdiri di depan, di bagian depan, yaitu di tengah-tengah shaf para makmum, ya, sebagaimana digambar. Kemudian yang terakhir di antara itu tentang posisi imam dan makmum, jika ada, atau yang keempat yaitu jika ada 2 orang laki-laki dan 1 wanita, maka imam berdiri sejajar dengan makmum laki-laki, sedangkan makmum wanita di belakang keduanya, seperti digambar. Lihat, ya, 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita, maka ketika sholat berjamaah, yaitu imam berdiri sejajar dengan makmum laki-laki. Nah, yang mana tadi imam di sebelah kiri, makmum laki-lakinya di sebelah kanan. Kemudian makmum wanita yaitu di belakang keduanya. Nah, seperti itu ya adik-adik, siswa maupun siswi, tentang posisi imam dan makmum ketika sedang melakukan sholat berjamaah. Bapak ingatkan kembali, jika 2 orang tadi kemudian sejenis, maka posisinya sejajar, imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan. Kemudian ketika keadaan yang kedua, jika imam dan makmum berbeda jenis dan cuma 2 orang, maka imam berdiri di depan makmum. Kemudian yang ketiga, ketika lebih dari 2 orang, ya, dan semuanya sejenis, ya, entah itu laki-laki semuanya, kemudian entah itu perempuan semuanya atau wanita, maka posisinya yaitu imam berdiri di bagian depan, di tengah saf para makmum, seperti yang ada di gambar. Dan yang terakhir, ya, jika 3 orang, ya, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka ketika posisi ingin melakukan sholat berjamaah, yaitu imam berdiri sejajar dengan makmum, sedangkan makmum wanita di belakang keduanya, seperti yang digambar yang ada di halaman 94, ya, ada gambarnya masing-masing. Bisa kalian perhatikan dan disimak baik-baik, ya, apa yang Bapak jelaskan, ya, ada di buku semuanya. Silahkan dipahami apa yang Bapak sampaikan, ya, dan dimengerti, dan juga ketika kalian sudah paham tentang ilmu, maka diamalkan, dipraktekkan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang pembelajaran fikih ibadah tentang materi posisi imam dan makmum. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, ya, kalian cukup disimak, dipahami, dan dimengerti apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.